Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom bagi kita semua. Mari kita siapkan hati kita pada pagi hari ini. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu Tuhan, buat darah-Mu yang tertumpah bagi setiap kami Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah anak domba Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Di dalam darah-Nya hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan-Nya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa. Haleluya. Kami telah melihat Tuhan pengorbanan-Mu di kayu salib bagi setiap kami Tuhan. Kami lihatkan pada salib-Mu Tuhan. Oh haleluya Tuhan.
Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat karya Tuhan di kayu salib. Pada saat ini kami mohon tutupan darah Yesus bagi kami yang ada di sini beribadah menyembah Tuhan, maupun saudara-saudara kami yang sedang ada di rumah dan ada di mana saja. Kami mohon Roh Kudus yang akan menyingkapkan mata rohani dan telinga rohani. Kami mohon Roh Kudus yang akan memberikan ketenangan. Kami mohon Roh Kudus yang membukakan dan berbicara kepada setiap orang ya Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu dengan hormat dan takut. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus. Pada pagi hari ini kita bersyukur buat anugerah Tuhan. Di tengah masa kesulitan yaitu masa coronavirus, kita boleh ada beribadah, merayakan Jumat Agung saudara, di mana umat Tuhan mengingat karya keselamatan Tuhan di kayu salib. Nah saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, ketika kami mempersiapkan firman Tuhan ini, ada satu hal yang Tuhan mengingatkan kita bahwa supaya umat Tuhan jangan hanya merayakan Paskah sebagai suatu tradisi. Zaman di mana kita hidup pada saat ini, saudaraku, adalah zaman terakhir di mana yang kita tunggu, yang gereja Tuhan sedang tunggu, adalah kedatangan Tuhan yang kedua kali. Firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu semua digenapi, saudara. Ketika dinubuatkan akan kedatangan Tuhan melalui kelahirannya, melalui Maria, itu sudah digenapi itu. Kemudian dia hadir ke dunia untuk menyelamatkan, mati di kayu salib. Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Itu sudah digenapi pada kita yang hidup di akhir zaman ini, saudara. Dan tinggal satu lagi yang gereja Tuhan harus sadar, bahwa kita pada saat ini, kenapa kita tetap harus beribadah, kenapa kita tetap harus baca firman, kita harus tetap doa. Karena satu hal yang akan kita nantikan, yaitu pengangkatan gereja. Ketika sangkakala Allah berbunyi, baik itu akhir zaman secara dunia, secara umumnya akhir zaman, atau saudara secara pribadi, saudara. Nah saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, seminggu yang lalu ketika saya bertanya untuk apa yang firman Tuhan dalam Paskah ini, Tuhan memberikan satu mimpi penglihatan kepada kami. Dalam mimpi itu, kalau saudara ingat dalam kitab Matius bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kali diingatkan adalah seperti kerajaan Allah, itu adalah seperti pesta, saudara, di mana semua orang diundang untuk hadir ke pesta itu. Dan setiap orang harus memakai pakaian pesta, saudara. Dan saya katakan maksudnya gimana Tuhan? Kemudian Tuhan kasih lihat ada jemaat-jemaat Tuhan yang memang sudah siap, saudara, tapi gak banyak, saudara. Pakaian pesta cantik-cantik, tapi ada yang masuk saat pengantin itu sudah mau berangkat. Dan dia katakan dengan bangga, saudara, dalam mimpi itu dia bilang gini, ya, gereja Tuhan bilang gini, maaf ya, aku telat, banyak yang aku kerjakan di rumah, banyak pekerjaanku. Padahal dia tahu itu jamnya kapan itu. Dan dia datang dengan tidak pakaian pesta, saudara. Dan kalau kita baca dalam kitab Matius, orang yang datang dalam hadirat Tuhan dengan tidak pakaian pesta, bukan berarti pakaian pesta ini adalah pakaian yang cantik-cantik, yang mewah-mewah, bukan, saudara. Tapi berbicara dengan pakaian yang dikuduskan, dibasuh dengan darah Yesus. Kemudian dia melihat dan akhirnya jemaat ini mengambil bajunya di dalam lemari. Ada pakaian pestanya, ada, saudara. Dan dia ambil. Kemudian dia sibuk dengan mencocokkan giwangnya segala macam. Dan Tuhan mengingatkan,
Pada saat ini ada banyak gereja Tuhan yang bermain-main dalam hadirat Tuhan. Jangan sampai saudara, saat sangkakala Allah berbunyi, gereja Tuhan tidak terangkat. Dan sebagai pengantar dari firman Tuhan pada pagi hari ini, saya beri judul saudara, bahwa Paskah itu adalah undangan yang pertama saudara. Sini ada khotbah berseri nanti pada hari Minggu dan berikutnya dengan apa yang Tuhan berikan dalam penglihatan itu. Dan saya ingin terutama jemaat yang kami gembalakan dan semua saudara yang mendengar, saya rindu semua tidak ada yang terhilang. Yaitu kita akan baca dalam kitab Zakaria pasal 3 ayat 1 sampai 4. Itu adalah berisi penglihatan yang keempat imam besar Yosua saudara. Apa yang dia lihat di situ saudara? Jadi ketika kami mendapatkan mimpi itu, Tuhan kasih lihat ayat ini, maksudnya gimana? Nah, di dalam penglihatan itu saudara, Yosua, imam besar Yosua berdiri di hadapan tahta Tuhan. Dan dikatakan ayat yang ke-1 di situ bahwa iblis berdiri di hadapan Tuhan dan mendakwa dia. Padahal kita tahu namanya adalah imam besar, pelayan Tuhan. Tapi iblis mendakwa dia. Mendakwa artinya apa saudara? Mengingatkan dosa-dosanya yang dulu. Kau gak layak berdiri di hadapan Tuhan. Kemudian ayat yang kedua dikatakan, iblis katakan, hei, ini kan dia ini puntung yang ditarik dari api. Saudara ngerti puntung? Kalau saudara yang merokok, saudara ngerti puntung itu adalah sisa pembakaran ya. Kalau ada kayu bakar, sudah sebagian terbakar, betul ya? Kemudian ditarik dari api. Itu mengingatkan apa saudara? Hidupmu dan hidupku itu adalah seperti puntung yang ditarik dari api. Yang seharusnya hidup kita dibakar di api neraka saudara. Habis lenyap. Tetapi oleh karena darah Yesus, puntung kayu api itu akhirnya menjadi kayu yang dibersihkan, menjadi kayu yang bisa berarti dalam hadirat Tuhan. Artinya dalam hidup kita ini gak ada sesuatu yang bisa kita andalkan. Gak ada saudara. Kemudian ayat yang keempat dikatakan bahwa imam besar Yosua itu berdiri di hadapan Tuhan dengan pakaian kotor saudara. Kemudian Tuhan bilang, tanggalkan bajunya, pakaian kotor itu. Dan dia dikasihkan pakaian pesta, saudara. Bukankah dalam kitab Yesaya 64 ayat 6 dikatakan bahwa kesalehan kami seperti kain kotor. Siapakah kita sehingga kita menganggap kita begitu suci? Sehingga kita menyalahkan satu dengan yang lain. Saya sedih di dalam masa-masa seperti begini. Ada hamba Tuhan juga yang saling menghakimi satu dengan yang lain, saudara. Tidak menjadi berkat, saudara. Kesalehan apa kita? Kesalahan kita dikatakan seperti kain kotor. Dan hanya oleh darah Yesus di kayu salib yang bisa menanggalkan pakaian kotor kita ini, yang kita pakai ini, menjadi pakaian pesta. Dan itu makanya saudara saya sebutkan Paskah, yaitu berbicara tentang korban Yesus di kayu salib. Itulah yang menentukan kita untuk dilayakkan berdiri di hadapan tahta Tuhan, untuk melayani Dia, untuk dilayakkan masuk kepada kekekalan, saudara. Itu makanya dikatakan dialah jalan lurus itu yang harus engkau ikuti. Dialah Isa itu, saudara, yang diimani oleh ahli kitab yang lain, yang akan datang menghakimi seluruh bangsa, suku bangsa akan berdiri di hadapan Tuhan, besar dan kecil, saudara. Artinya bukan agama, bukan kebaikan, bukan amal salehmu yang bisa membawa engkau masuk ke dalam kekekalan, tetapi oleh korban Yesus di kayu salib, saudara, yang akan menggantikan pakaian kotor kita menjadi pakaian pesta, dan gereja Tuhan akan siap untuk diangkat
di awan-awan. Saudara, kita akan baca dalam kitab Yohanes 3 ayat 15 sampai 18. Saya akan baca bagi saudara. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya di dalam nama anak tunggal Allah. Saudara, di sini saya mengatakan kepada saudara bahwa Paskah itu adalah undangan pertama kepada dunia. Apa maksudnya? Kepada dunia itu siapa, saudara? Apakah hanya kepada orang Kristen? No, saudara. Tetapi kepada semua saudara yang mendengar ini. Bila engkau percaya, bila engkau mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, bila engkau mau menerima korban Kristus di kayu salib, bahwa Dia adalah satu-satunya Juru Selamat dalam hidupmu, maka dikatakan supaya engkau tidak binasa, supaya engkau beroleh hidup yang kekal dan tidak menerima hukuman yang kekal. Yohanes 17 ayat 3 berkata, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Saudara, Paskah berbicara, Paskah yang menentukan, saudara, akhir dalam kehidupanmu di masa kelak, saudara. Masuk dalam kematian kekalkah atau kehidupan yang kekal itu ditentukan pada masa ini, saudara. Dan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa di surga kecuali melalui Yesus, saudara. Memang dunia katakan banyak jalan ke Roma, ya, jalan ke Roma banyak. Tapi ingat, saudara, jalan ke surga hanya satu, saudara. Di dalam kitab Kolose 2 ayat 14, Amsal 20 ayat 30, Yesaya 53 ayat 5. Ayat itu berkata bahwa hanya oleh korban Yesus di kayu salib yang sanggup melepaskan kita dari dosa, yang sanggup membersihkan lubuk hati kita. Mungkin engkau katakan, aku tidak mencuri, aku tidak membunuh. Tapi siapa yang tahu ada sesuatu dalam hatimu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Engkau bisa berzina di dalam hatimu ketika engkau melihat orang, ya. Dan dikatakan oleh darah Yesus yang menyucikan kejahatan kita, oleh darah Yesus yang hanya dapat bisa melepaskan kita dari dakwaan iblis. Korban Paskah mengundang engkau dan saya mengerti bahwa dalam kitab Kolose 2 ayat 15, Wahyu 12 ayat 10, untuk engkau menang atas iblis dan kuasa kerajaan kegelapan. Ketika seseorang buka hati, terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka dikatakan, saudara, dalam kitab Yohanes bahwa engkau akan menerima kuasa untuk menjadi anak Allah. Engkau dimampukan untuk menang terhadap iblis dan kerajaannya. Dikatakan bahwa iblis di bawah telapak kaki orang percaya, saudara. Jadi kalau engkau sering mengatakan, gimana lah bu, iblisnya kuat, salah, saudara. Kalau engkau sudah menerima karya keselamatan Yesus, iblis yang harus takut kepada engkau. Amin. Bukan engkau yang takut kepada iblis. Halo umat tebusannya, saya harap jangan ada yang takut kepada setan, takut kepada gelap, lari ke kamar mandi, takut gelap dan sebagainya. Amin. Yes. Iblis itu di bawah kaki orang percaya, saudara. Jadi kalau misalnya pun iblisnya sampai setinggi mimbar ini, engkau lebih tinggi dari dia. Amin.
saudara. Ya, mau didakwa, tapi ketika ada darah Yesus senantiasa, dia tidak akan bisa melemahkan imanmu. Oleh korban Yesus dikatakan engkau menerima kesembuhan. Amsal 20 ayat 30, Yesaya 53 ayat 5, 1 Petrus 2 ayat 24. Ayat-ayat ini berkata, oleh bilur-bilur Yesus engkau disembuhkan. Bilur itu berbicara apa, saudara? Luka-lukanya Yesus. Jadi ketika Tuhan Yesus menuju Kalvari, tidak langsung lempang ke Kalvari, saudara, ke kayu salib. Tapi dia didera, dicambuk 39 kali. Dan ketika cetes, ketika ditarik itu, kulitnya terangkat, saudara. Dan bekas-bekas lukanya itu, saudara, berkuasa menyembuhkan sakit penyakit apapun, bila engkau percaya, saudara. Ibrani 9 ayat 14 ayat 25 sampai 28 dan pasal 10 ayat 22 berbicara, hanya oleh karena korban Yesus di kayu salib yang membuat kita dapat langsung beribadah kepada Allah yang hidup. Karena apa? Karena Yesus sebagai pengantara imam besar agung itu. Saudara tahu ketika Yesus di kayu salib, maka kejadian yang terjadi, gempa bumi yang luar biasa, dan tirai bait Allah itu, saudara, terobek dari atas sampai bawah. Ruang kudus dengan ruang maha kudus, saudara, dilepas. Artinya apa, saudaraku? Hanya oleh darah Yesus, karena dia menyelesaikan itu di kayu salib, sehingga engkau dan saya bisa langsung datang kepada Allah, mengaku dosa, mengatakan ya engkau, ya Bapa, ya Aba. Luar biasa nggak, saudara? Luar biasa, saudara. Itu makanya iman kekristenan dimanapun kita bisa berdoa dengan hormat dan takut, karena Yesus menjadi pengantara bagi kita. Roma 5 ayat 21 dan 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, dengan korban Yesus kita menerima kuasa untuk hidup dalam kebenaran. Artinya bukan di dalam dosa lagi. Jadi kalau engkau sudah terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau akan dimampukan untuk hidup dalam kebenaran. Tapi kalau ada orang mengatakan jatuh bangun, itu perlu dipertanyakan bagaimana hidupnya, pertobatannya, saudara. Karena orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, itu dikatakan di dalam Roma 5 ayat 21, 1 Petrus 2 ayat 9, kita diberikan kuasa untuk tidak hidup dalam dosa lagi. Kita diberikan kemenangan. Bahkan dikatakan alam maut pun dikalahkan. Saudara, Paskah mengingatkan kita apa, saudara? Selain itu menjadi satu mengingatkan kita undangan, saudara. Akhir kehidupan kita, kalau engkau mati secara daging, itu belum selesai, saudara. Jadi jangan ada seorang pun yang ambil inisiatif untuk bunuh diri. Banyak sekarang, saudara, kita lihat kasus-kasus di media, karena gak sanggup, penyakitnya bertahun-tahun. Ada tempat-tempat, kemarin ada saya lihat juga di televisi, anak-anaknya pada merantau semua. Dan kita tahu tempat itu adalah tempat di mana perdukunan yang besar, saya nggak usah sebutkan namanya. Dan di situ rata-rata, saudara, adalah orang tua dan rata-rata penyakit jiwa. Dan ketika acara itu dikatakan, dihubungilah para bupatinya, wali kotanya, dan mereka bilang kami nggak bisa menahan angka bunuh diri itu makin naik dan tingkat kegilaan makin tinggi. Saya katakan yes, nggak bisa kecuali hanya di dalam darah Yesus. Dan tempat itu adalah tempat di mana pemujaan. Kalau para pejabat-pejabat atau apa yang ini cari sesembahan di sana, saudara. Jadi jangan main-main, saudara. Ya. Dan saudara, Paskah mengingatkan kita
untuk kita tetap di dalam karya keselamatan Yesus di kayu salib. Penglihatan itu mengingatkan kita bahwa, saudara, kalau engkau sudah terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetaplah di dalam karya keselamatan itu, tetaplah rayakan itu dalam hidupmu, sampai akhir hidupmu, apapun goncangan yang sedang terjadi. Kalau kita akan baca dalam Keluaran 12 ayat 20, Keluaran 23 ayat 15, Keluaran 34 ayat 18. Ayat itu berkata, Paskah harus dirayakan sebagai ketetapan untuk selamanya. Jadi saudara, kenapa umat Kristen merayakan Paskah? Itu ada tertulis. Dan ketika kita baca dalam Ibrani 12 ayat 3, di situ juga dikatakan, ingatlah selalu akan korban Yesus di kayu salib, supaya kamu jangan jadi lemah dan putus asa. Itu berbicara apa? Saudara, tidak ada engkau sekali selamat, sekali selamat tetap selamat. Tidak. Kalau engkau sudah diselamatkan, tapi selama panjang hidupmu itu engkau bermain-main dalam dosa, engkau tidak selamat. Engkau mungkin melayani Tuhan, tapi dukun jalan terus. Engkau melayani Tuhan, boleh ada di gereja, tapi engkau selingkuhanmu jalan terus. Pornografi jalan terus. Enggak selamat, saudara. Keluaran 12 ayat 14 saya baca. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Jadi di atas itu berbicara tentang Paskah. Yang pertama, kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Lihat ayat ini, saudara. Yaitu untuk sampai kekekalan, rayakan kematian Yesus di kayu salib, kebangkitannya, kuasanya. Ya. Ibrani 12 ayat 3, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Yang ketiga, saudara, Paskah. Di dalam undangan itu, saudara, biasanya kalau di dalam undangan maka kita akan tahu, saudara, isi undangan itu apa. Isi dari Paskah adalah berbicara tentang darah yang tertumpah. Di dalam perjanjian yang lama, umat Israel harus mengorbankan domba pilihan. Ada syarat-syaratnya, saudara. Tetapi syukur kepada Allah bahwa Dia harus menjelma menjadi manusia dan mengutus Yesus anaknya. Dan hanya dengan darahnya, darah anaknya, yaitu Yesus, yang bisa, saudara, melepaskan kita dari kutuk apa saja. Melepaskan kita dari sakit penyakit, menghancurkan dakwaan iblis, membuat engkau hidup berkemenangan, membuat engkau dimampukan melalui hari-hari kesulitan, bahkan mendapatkan privilege perlindungan oleh darahnya. Paskah berbicara, ingatlah saudara, bahwa pengorbanan Yesus di kayu salib itu bukan murahan. Makanya dikatakan cukup sekali Tuhan korban di kayu salib, saudara, untuk engkau dan seisi dunia. Makanya pujian tadi dikatakan ada kuasa di dalam darahnya. Itu makanya saudara jangan menolak Dia. Ibrani 13 ayat 20 berkata, maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Roma 3 ayat 25a berkata, Kristus yang telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman di dalam darahnya. Lihat di sini, saudara, Allah yang menentukan bahwa jalan perdamaian, bahwa hubungan yang putus karena dosa, hubungan kita dengan Allah yang putus karena dosa dan pemberontakan kita, itu
hanya dapat diselesaikan dengan imanmu, dengan percayamu sungguh-sungguh di dalam darah Yesus. 1 Petrus 1 ayat 2a berkata, kita ini adalah orang-orang yang dipilih, dan kita itu hanya bisa dikuduskan oleh Roh-Nya, dan supaya kita taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Wahyu 1 ayat 5b berkata demikian, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Nah saudaraku, yang keempat berbicara apa saudara? Paskah itu berbicara di dalam kitab Keluaran 12 ayat 1 sampai dengan 28. Kalau saudara baca Keluaran 12 ayat 1 sampai dengan 28, itu adalah sejarah kenapa diadakan Paskah, saudara ya. Dan di dalam ayat 12 dan 13, saudara di situ dikatakan, kamu memakan korban Paskah, yaitu domba itu yang sudah disembelih itu, ya. Harus engkau lakukan itu dengan pinggang yang berikat, dengan kasut di kaki, dan tongkat di tangan, dan makanlah itu buru-buru, saudara. Saudara ngerti nggak? Kenapa Tuhan katakan dalam perayaan Paskah itu, kita umat Israel itu pada waktu itu harus diikat pinggangnya, saudara. Kemudian harus pakai kasut, saudara. Pakai tongkat di tangan, makan buru-buru. Itu berbicara tentang apa, saudara? Kondisi untuk tetap berjaga-jaga. Kalau pakai kasut artinya siap untuk berlari, betul nggak, saudara? Ya kan? Kasih ikat pinggang. Kenapa kita pakai ikat pinggang? Terutama yang cowok-cowok, supaya jangan kedodoran pakaiannya. Bisa nggak saudara pikir? Ketika dia mau lari, aduh tolong, pakaianku jatuh. Nah saudara, kita lihat di sini apa maksudnya ini. Kita lihat dalam kitab Efesus 6 ayat 13 sampai 17. Ya, atau sebelumnya saya akan baca Keluaran 12 ayat 11 dan 23 berbicara begini. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pos musnah masuk ke dalam rumah itu, rumahmu, untuk menulahi. Saudara, korban Yesus di kayu salib, darah Yesus menutup bungkus seisi rumahmu. Amin. Menutup bungkus dengan darah Yesus. Kita lihat itu apa kaitannya dalam Efesus 13 ayat 17. Di situ dikatakan gini. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Berikat pinggangkan kebenaran, baju jirah keadilan, kaki berkasut apa? Kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera, dan menerima ketopong keselamatan, pedang roh firman Allah. Tongkat berbicara pedang roh firman Allah. Jadi yang keempat itu berbicara apa, saudara? Yaitu bahwa Paskah berbicara, korban Yesus di kayu salib berbicara. Dan ayat ini berbicara apa? Jangan buka celah untuk iblis. Jangan buka celah untuk dosa. Jangan buka celah untuk keinginan dunia. Sadar setiap saat, berjaga-jaga dalam hidupmu. Ayat itu berkata, berikat pinggang, berkasutkan kaki, lakukan penginjilan, lakukan cerita tentang karya Yesus di kayu salib. Ketika engkau merayakan Paskah, itu berbicara engkau harus memberitakan korban Yesus di kayu salib kepada keluargamu supaya diselamatkan, kepada bangsa ini supaya bangsa ini diselamatkan, saudara. Itu berbicara apa, saudara? Bahwa engkau dan saya hanya akan bisa menang di dalam peperangan rohani hanya dengan darah Yesus, saudara. Dan dikatakan itulah Paskah itu. Mungkin saudara katakan, kok perang?
perang yang dimaksud saudara adalah peperangan rohani. Dan saudara siap atau tidak siap, sadar atau tidak sadar, setiap saat adalah peperangan rohani bagi engkau dan saya. Betul apa tidak saudara? Ya. Antara mau berdoa daripada menghidupkan kompor, antara mengambil saat teduh dengan Tuhan daripada yang pertama membuka YouTube, membuka WhatsApp, membuka FB, membuka Instagram. Antara melihat si manis jembatan Ancol atau orang yang di dalam Tuhan. Di dalam meninggalkan Tuhan karena jabatan, karena harta jasmani, daripada hidup kudus berkenan kepada Tuhan. Filipi 3 ayat 18, saudara, di situ dikatakan, Rasul Paulus menangis, dan seharusnya engkau dan saya juga menangis, karena dikatakan banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus, saudara. Jangan sampai gereja Tuhan yang kami kasihi, engkau sudah melayani Tuhan, engkau sudah lama menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, tetapi engkau bermain-main, membuka celah bagi iblis, membuka celah bagi dosa, saudara, sehingga tabir kemuliaan Tuhan, tutupan darah Yesus itu tersingkap dan tidak ada perlindungan bagi engkau dan saya. Saya mau tutup dengan begini, saudara. Saya pernah mendengarkan satu kisah. Jadi ini adalah kisah di mana ada seorang hamba Tuhan. Ketika hidupnya hidup dalam kekudusan, dia melayani dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, menjaga motivasi pelayanan, menjaga hubungannya dengan Tuhan, ya, itu perlindungan Tuhan luar biasa. Dan dalam kesaksian itu dikatakan, saudara, itu seperti, kalau saudara tahu namanya tudung saji, ya, tudung saji itu apa namanya? Ya, tudung saji, penutup makanan itu, seperti itu, saudara, ditutup, di cover. Jadi ketika iblis memancarkan panah-panahnya yang terbang pada waktu siang, pada waktu malam, saudara baca dalam Mazmur 91 dan banyak firman Tuhan, dikatakan tidak bisa saudara menembus. Ini kesaksian siapa, saudara? Adalah kesaksian tadinya, sekarang dia sudah jadi pendeta yang besar daerah Amerika sana, saudara, dan dia dulu adalah pemimpin wilayah. Jadi saudara, firman Tuhan dikatakan ada roh-roh teritorial, itu ya benar, saudara, ya. Penguasa-penguasa di udara, yes, saudara. Dan dikatakan dialah panglimanya iblis, saudara, yang tugasnya adalah roh teritorial. Jadi ada roh-roh teritorial dia yang itu, dan tugasnya setiap hari ingin menghancurkan nikah-nikah rumah tangga dan anak-anak Tuhan. Dan yang kesaksian ini adalah dia kasih tahu, ini hamba Tuhan ini, setiap kali dia mau nyerang nggak bisa, saudara. Ada tutupan darah Yesus. Tapi satu kali, saudara, hamba Tuhan ini hatinya terluka dalam masalah, mungkin hubungan dengan ada perkataan orang, ada perselisihan seperti itu, sehingga hatinya menjadi benci, amarah, dendam, sakit hati. Dan itu adalah celah, saudara. Dan kesaksian hamba Tuhan itu tadi, ya, yang dukun besar tadi itu yang sudah bertobat jadi hamba Tuhan, dia bilang, itu tabir itu seperti tutupan, itu seperti apa, saudara? Disingkapkan, saudara, ngerti ya? Darinya tertutup, saudara, akhirnya terbuka begini dan masuk serangan itu. Pasca mengingatkan kita yang keempat ini, saudara, jangan buka celah, saudara. Hidup dalam kekudusan, hidup dengan kuasa anak-anak Tuhan.
Melayani bukan menjadi jaminan kita akan terangkat. Menjadi pendeta bukan menjadi jaminan kita terangkat, saudara. Bukan itu, saudara. Tapi menjaga korban Yesus di kayu salib sampai akhir hidup kita. Menjaga hati kita, pikiran kita tidak buka celah. Menjaga karya Yesus di kayu salib, dan hidup kita jangan menjadi hidup seperti seteru salib Kristus, saudara. Jangan lagi hidup dengan pemberontakan, saudara. Jangan lagi hidup dengan penyembahan berhala. Jangan lagi hidup dengan kuasa perdukunan. Jangan lagi hidup dengan kebencian, amarah, sakit hati. Saudara, siapakah kita sehingga kita menganggap kita lebih benar dari yang lain, lebih pintar dari yang lain? Tadi kita sudah baca di awal, Yesaya dikatakan, penglihatan itu dikatakan, kesalehan kita itu seperti kain kotor, saudara. Gak bisa, saudara. Nah, oleh sebab itu jemaat Tuhan yang terkasih, peringatan Paskah pada hari ini mengingatkan engkau dan saya, supaya saudara kita akan mengerti bahwa Paskah berbicara undangan Yesus untuk kita masuk dalam hidup yang kekal. Undangan bagi engkau dan saya, bagi dunia ini, untuk menang terhadap kuasa kegelapan dan kerajaannya, menghancurkan iblis, menghancurkan kutuk, sembuh dari sakit penyakit, bahkan diberikan kekuatan kemenangan melalui hidup ini. Karena dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Kamu akan diberikan kuasa untuk hidup sebagai anak-anak Allah. Sebab itu saudaraku yang terkasih, mari merayakan Paskah dengan apa, saudara? Buka hati, rendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa, mencari wajahnya, dan berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Siapakah yang tidak bersalah dalam hidup ini, saudara? Tidak ada, saudara. Saya juga orang yang paling berdosa di hadapan Tuhan, tapi saya dikuduskan. Digantikan pakaian kotor itu dengan pakaian pesta, saudara. Wahyu 3 ayat 19 sampai 20 ayat yang penutup saya akan mau baca bagi saudara. Wahyu 3, 19, 20. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ketika Tuhan menegur kita, menghajar kita, mungkin di dalam satu masa kita mengalami kesulitan ekonomi, kesulitan dalam berperang dalam sakit penyakit, kesulitan di dalam hal apa saja yang engkau alami pada saat ini, saudara. Ayat 19 dikatakan, relakan hatimu dan bertobatlah. Ayat 20 berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, baik jemaat Tuhan yang kami gembalakan maupun siapapun saudara yang mendengar berita firman Allah pada hari ini dalam perayaan Jumat Agung, saudara, jangan menganggap hidupmu masih panjang. Memang Khairil Anwar katakan, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Tapi apa gunanya itu kalau engkau hidup di dalam dosa? Karena itu akan membawa kepada kematian yang kekal, saudara. Jangan anggap remeh korban Yesus di kayu salib. Saya harap saudara jangan menganggap remeh perayaan Paskah. Ingat tadi ayat firman Tuhan, Paskah bagi Tuhan adalah untuk kita mengingat, merayakan selamanya, saudara. Supaya apa? Ternyata itu yang menjadi engkau tidak menjadi lemah, engkau tidak menjadi putus asa. Jadi engkau ketika satu masa engkau merasa lemah, maka putus asa, itu berarti engkau sedang dalam tidak mengingat korban Yesus di kayu salib.
Jadi cepat berbalik, saudara. Tidak ada rumus yang lain, tidak ada obat yang lain. Tadi sore saya mendengar satu kesaksian di TV One, saudara. Ada seorang tokoh motivator keuangan yang sangat yang sangat dipakai di mana saja. Saya nggak sebutkan namanya. Rupanya dia juga adalah anak Tuhan dan dia kena COVID-19, saudara. Dan dia dengar firman Tuhan dari hamba Tuhan. Dan dia saudara, ketika diwawancara itu live ya ke TV One itu, dia katakan dia melakukan dengan semangat. Dan ada lagi pilot yang kemarin yang di Sulawesi itu, saudara, dia juga kena COVID, tapi apa yang dia lakukan? Dia pergi menginjilkan. Lihat tadi, kaki yang rela memberitakan Injil damai sejahtera. Orang-orang yang di kamar itu, COVID itu, dia doakan, saudara. Dan dia sembuh, saudara. Dan yang motivator ini dia katakan, aku bernyanyi. Coba nyanyikan, dibilang ininya ya. Dia nyanyikan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi kesaksian, saudara. Itu makanya dikatakan, orang yang kukasihi, kutegur dan kuhajar. Relakan hatimu dan bertobat, saudara. Ayo kita akan merenungkan pada saat ini. Sebentar kita akan menerima perjamuan yang kudus, saudara. Kami ada membagikan roti dan anggur kepada jemaat-jemaat Tuhan yang kami layani, dan yang pelayan-pelayan Tuhan yang ada pada hari ini bersama dengan saya akan bersama-sama menerima perjamuan. Saudara, itu mengingatkan kita bahwa minta selalu tutupan darah Yesus bagi engkau dan saya. Jangan buka celah. Itu yang membuat kita tetap berpakaian pesta, menantikan kedatangan Tuhan yang kali kedua, saudara. Kita akan bersatu di dalam doa, mempersiapkan diri untuk perjamuan yang kudus. 1 Korintus 11 ayat dikatakan apa, saudara? Ayat 29 dan 30 berkata gini sampai 31. Barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi saudara harus mengerti, ketika engkau makan perjamuan tubuh dan darah Yesus, kita harus menerima Tuhan, mengakui bahwa hanya oleh darah Yesus, tubuhnya yang terpecah bagi kita, yang bisa menyelamatkan kita. Ayat 30 dikatakan, sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Pada saat siapa? Kepada siapa? Kepada orang-orang yang menganggap remeh, atau ketika masuk dalam perjamuan menganggap ini, kalau bahasa medannya ece-ece, bohong-bohongan. Ya, hanya agamawi. Jangan, saudara, nggak boleh ya, tapi dengan hormat dan takut. Ayat 31 dikatakan, kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur buat kasih dan darah Yesus yang tertumpah di kayu salib. Terima kasih buat korban Yesus di kayu salib yang melayakkan kami menanggalkan pakaian yang kotor yang kami kenakan di hadapan Tuhan menjadi pakaian pesta, menghancurkan dakwaan iblis. Hanya korban Yesus di kayu salib membuat hidup kami berkenan kepadamu. Tuhan Yesus, sebentar kami masuk dalam perjamuan yang kudus. Biarlah kiranya setiap umat Tuhan akan menyelidiki hatinya, memohon pengampunan dengan darah-Mu, dan berkomitmen untuk menjaga karya keselamatan dalam hidupnya selama hidupnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, kita akan masuk dalam perjamuannya yang kudus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 23 berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, angkatlah roti di tangan kananmu ke atas,
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bersama-sama kita akan memakannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih buat tubuhmu yang dihancurkan bagi pengampunan dosa. Tubuhmu menimbulkan luka-luka untuk pemberontakan kami, untuk dosa kami, untuk melayakkan kami Tuhan. Yesus, inilah kami. Haleluya. Haleluya. Kemudian demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, ambillah cawan itu, pindahkan ke tangan kananmu, angkatlah ke atas dan katakan, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bersama-sama kita akan mengucap syukur untuk tubuh dan darah Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbananmu di kayu salib. Terima kasih Tuhan, korbanmu di kayu salib mengingatkan kami untuk kami tetap mengingat karya Yesus yang menjadi ketetapan dan yang memberikan kami kemenangan dalam kehidupan ini dan melayakkan kami masuk dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, oleh bilur-Mu yang menyembuhkan segala sakit penyakit kami, menyucikan segala dosa yang ada dalam pikiran kami, dari lubuk hati kami, dari tangan kami, kaki kami, hati kami, hidup kami keseluruhannya. Oh haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Katakan, karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, satu melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mukjizat-Mu di Terima kasih buat kesembuhan yang terjadi. Terima kasih buat pertolongan yang terjadi. Terima kasih buat pemulihan yang terjadi. Haleluya. Terima kasih buat pemimpin yang dibangun. Haleluya. Terima kasih buat perlindungan-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau menyembuhkan segala luka-luka batin
Engkau yang menyembuhkan segala luka-luka jasmani. Engkau melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kami pikir dan doakan. Engkau membangkitkan semangat yang patah. Engkau memulihkan, Engkau memberikan sukacita. Engkau memberikan kekuatan kepadanya. Ya Tuhan Yesus, berkati umat-Mu Tuhan, untuk kami tetap dalam perlindungan darah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Kami akan bersama-sama berdoa yang diajarkan Tuhan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat yang daripada Allah, kasih karunia daripada Allah Bapa, penyertaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan pertolongan daripada Roh-Nya yang kudus akan menyertai engkau dan saya. Kiranya darah Yesus menutup bungkus kita dari apapun yang terjadi di bangsa dan negara ini maupun di dunia ini, dari apapun yang sedang kita mengalaminya. Oleh darah Yesus kita akan mendapatkan kemenangan. Pulanglah, peliharakanlah keselamatan itu sampai akhir kehidupanmu. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.